Yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salakina. Ini serius. Dok, emangnya pria bisa di KB ya? Tentu bisa lah. Tahukah kamu bahwa KB itu ada dua jenis pada pria? Ada yang tidak permanen dan juga permanen. Untuk yang tidak permanen kita tahu hanya ada satu, yaitu alat pelindung kecil ini alias kondom. Dan kalau yang permanen ada yang namanya vasektomi, yaitu proses pemotongan dan pengikatan saluran yang menghubungkan testis ke area prostat. Ini menyebabkan pria tetap bisa melakukan ejakulasi tetapi tidak mengandung sperma sama sekali. Sehingga kemungkinan untuk membuahi dan juga terjadi kehamilan sangat kecil. Tapi ingat ya, kalau seorang pria sudah ingin melakukan prosedur ini, biasanya kemungkinan untuk kembali lagi subur itu sangat kecil, rentang 5-15% saja. Jadi pikirkan baik-baik dan harus matang persiapannya karena ini prosedur yang sifatnya permanen dan dapat terjadi beberapa komplikasi seperti infeksi ataupun perdarahan. Kalau kamu ada yang udah pernah mempertimbangkan metode KB ini belum sih? Tulis di kolom komentar dan follow tips kesehatan bermanfaat lainnya ya. KB terbagi dua. Yang pertama, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB dua jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi. Senapan angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Nah, vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah di steril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali satu, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya dua, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter, ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, Pak gimana ibu ini kalau mati? Ya nggak apa-apa, kata suaminya. Ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil nanti mati. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab. Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Ibu makan pil, ibu disuntik, akhirnya mohon maaf siklus menstruasi tak teratur. Darahnya tertahan di dalam. Darah kotor itu mesti dibuang tiap bulan. Karena disuntik, karena dimakan, tertahan dia di dalam, berubah menjadi kanker, menggumpal di dalam. Kanker macam-macam, akhirnya ibu mati gara-gara bapak yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya saja, memang laki setan.